Ketika hakim itu mempunyai prinsip disiplin yang tinggi, kemudian profesional, tidak mungkin itu akan terjadi. Tetapi saya menduga bahwa ini memang disengaja begitu, Mas. Karena ini disengaja, tadi saya datang mengantarkan surat, melaporkan melalui surat saya ini terhadap hakim ya. Inisialnya hakim tersebut yang menangani perkara, ketua majelis hakimnya inisialnya BG, kemudian anggotanya masing-masing ACA ya, kemudian ES. Pasal 134 itu lebih tinggi dari perjanjian para pihak. Ini bertentangan dengan azas terbuka yang ada di buku 3 KUH Perdata dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Ini yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan adalah Profesor Dr. Berkaitan dengan perkara-perkara tersebut, kami ingin adanya suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Artinya jangan sampai ada ketentuan hukum yang dibelok-belokkan. Kalau ini kan jelas, Mas. Ibaratnya si A dan si B yang buat perjanjian, ya kan? Si A dan si B yang buat perjanjian, kenapa dikenakan kepada si C? Dan itu ketentuan hukumnya jelas, 1340 KUH Perdata itu. Suatu perjanjian itu hanya mengikat para pembuatnya. Jadi ketika mereka tidak terikat di sana, mereka tidak bisa di akademis maupun segi praktek. Baik teori maupun praktek bisa saya pertanggungjawabkan. Karena di dalam laporan ini juga jelas semua dasar-dasar hukumnya yang saya cantumkan. Artinya saya tidak asal bunyi, tidak asal nulis, tetapi ada landasan-landasan hukum yang menjadi alasan keberatan saya untuk melaporkan majelis hakim yang menangani perkara nomor 857 garis miring PDT garis miring 2003 garis miring PT DKI. Oke, baik Pak Jeni. Kita tunggu, dan ini ketua majelis hakimnya sama dengan yang mengadili perkaranya Jessica. Baik. Jessica Mirna ya. Jessica, Kopi Cyanida ya. Kopi Cyanida sama. Dan Oto Hasibuan senior saya juga sudah melaporkan hakim ini, kemudian saya susul dengan perkara saya ini, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Haji di Jia TV. Saya kembali bersama Pak Haji Mustafa. Ini kita flashback sebentar ya, terkait dengan perkara Pak Zaini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelumnya sudah dimenangkan oleh Pak Zaini ya, melalui putusan hakim yang lalu. Tetapi BMT dan Yusuf Mansur sendiri mengajukan memori banding, Pak ya. Dan ternyata di Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta ini mengabulkan memori banding dari Yusuf Mansur dan BMT. Nah, perjuangan belum selesai, Pak Zaini kemudian melawan lewat kasasi, Pak ya, dan kasasi sudah diserahkan, dilayangkan. Dan tak hanya itu, Pak Zaini juga berencana untuk melaporkan para hakim yang memutuskan untuk mengabulkan memori banding tersebut. Nah, ini kita tanyakan Pak Zaini progresnya bagaimana. Ini jadi tidak melaporkan hakim tersebut, Pak. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak rencana Pak Zaini melaporkan hakim di Pengadilan Tinggi, Pak? Iya Mas Haji, sebagaimana yang saya janjikan kepada para netizen ya yang mendukung perkara saya ini, saya kan mengatakan jauh hari sebelum ada putusan, ketika nanti di dalam perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini ada pemutarbalikan hukum atau hukum diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka saya akan mengambil tindakan di samping tindakan secara normatif, yaitu misalnya banding ya. Kemudian saya akan melaporkan hakim tersebut, begitu Mas Haji.
Jadi saya hari ini Mas, saya hari ini Senin tanggal 8 Januari 2024 itu saya tadi mendatangi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Mas. Begitu Mas. Kenapa saya mendatangi? Jadi begini, di dalam perkara di perkara banding ya, nomornya itu 857 garis miring PDT garis miring 2023 garis miring PT DKI. Artinya PT DKI itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, begitu Mas. Perkara ini adalah tindak lanjut perkara banding dari perkara nomor 28 Mas, yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu diputus masuk materi pokok perkara, kemudian saya dimenangkan, kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan dinyatakan wan prestasi dan dihukum untuk membayar kurang lebih 1,3 miliar, gitu kan. Kemudian Yusuf Mansur melalui kuasa hukumnya, BMT Darussalam melalui kuasa hukumnya mengajukan banding. Banding itulah yang dapat nomor 857 ini, begitu. Nah, ternyata setelah ini banding, ternyata kan ada keputusan Pengadilan Tinggi yang intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 yang masuk materi pokok perkara itu. Kemudian membatalkan itu dan mengatakan bahwa pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak berwenang mengadili perkaranya, yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata majelis hakim ini telah salah Mas dalam menilai dalam menilai dan menerapkan alat bukti, di mana bukti P5 tersebut yang dijadikan dasar atau bahan untuk meng-NO perkara saya, menyatakan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, yang berwenang Pengadilan Agama itu ternyata alat buktinya itu P5 itu adalah alat bukti milik pihak lain. Saya tidak tercantum di sana pun. Ya kan? Saya tidak pernah tercantum di sana. Itu perjanjian bisnis dalam batu bara, JBN antara Bu Ilis dengan BMT Darussalam. Ya, tidak mengikat Pak Zaini begitu ya. Oleh karena itu, karena ada salah penerapan hukum ini, salah menerapkan hukum dan dengan jelas bahwa sebenarnya tidak mungkin ketika hakim itu mempunyai prinsip disiplin yang tinggi, kemudian profesional, tidak mungkin itu akan terjadi. Tetapi saya menduga bahwa ini memang disengaja, begitu Mas. Karena ini disengaja, tadi saya datang mengantarkan surat, melaporkan melalui surat saya ini terhadap hakim inisialnya hakim tersebut yang menangani perkara, ketua majelis hakimnya inisialnya BG, kemudian anggotanya masing-masing ACA, kemudian ES, dan panitranya inisialnya S. Tadi sudah saya laporkan, ini saya masukkan Mas. Gitu. Menurut hemat saya ada 3 pelanggaran yang di sana. Sebenarnya ada yang bertentangan dengan ketentuan lah gitu ya. Yang pertama, menurut hemat saya, kalau dia mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, yang berwenang Pengadilan Agama. Itu jelas dan nyata bahwa mereka tidak baca alat bukti itu, karena alat bukti itu tidak ada kaitannya dengan saya selaku penggugat Menurut ketentuan pasal 1340 KUA Perdata bahwa perjanjian itu hanya mengikat orang yang membuatnya. Nah, ketika ini diterapkan kepada saya yang bukan pembuatnya, maka jelas ini bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut. Ya kan? Karena ini diterapkan
artinya mereka telah salah menerapkan begitu. Baik, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mereka mengatakan jadi mereka mengatakan sekalipun tergugat ya, sekalipun tergugat atau pembanding tidak mengajukan eksepsi kompetensi absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR itu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara ofisio untuk menolak perkara ini. Sementara mereka kan tidak mengajukan eksepsi, dan bukti P5 ini kan bukan kepunyaan saya. Yang benar sebenarnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kan? Karena mereka salah menerapkan, kemudian mereka menerapkan perkara 134 HIR ini kan salah, Mas. Itu kedua. Yang ketiga, menurut hakim itu pertimbangan pasal 134 ya. Pasal 134 HIR itu kedudukannya lebih tinggi daripada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Ini jelas salah. Walaupun perjanjian bukti P5 itu tidak mengikat saya, tetapi ketika mereka mengatakan pertimbangan hukumnya seperti itu jelas salah. Bahwa buku ketiga KUH Perdata itu bersifat terbuka. Satu. Terus kemudian di pasal 1338 itu kebebasan berkontrak. Artinya kalau memang ada pilihan hukum, ya kan, pilihan hukum itu harus pilihan hukum itu harus ditepati oleh para pihak. Karena perjanjian itu kan merupakan undang-undang bagi pembuatnya. 1338 itu jelas. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa pasal 134 itu lebih tinggi dari perjanjian para pihak, ini bertentangan dengan azas terbuka yang ada di buku 3 KUH Perdata, dan bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak. Ini yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan adalah Profesor Dr. Subekti, ahli hukum ya, Profesor Subekti, gitu. Jadi karena ini menurut hemat saya hakim sudah tidak bersifat disiplin, ya, tidak bersifat disiplin, dan hakim tidak bersifat profesional. Karena kalau mereka disiplin itu meletakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau mereka secara profesional, mereka harus mengaji ini seperti apa sih, diletakkan di mana, apakah ini sudah benar pengeterapannya atau belum, kan begitu, Mas. Makanya hakim ini saya laporkan melanggar kode etik dan perilaku hakim berkaitan tentang disiplin dan sikap profesional. Nah, ini sudah saya masukkan tadi, Mas. Hari ini, ini tanda terimanya. Tinggal nanti nunggu, ya. Tinggal nanti nunggu hasilnya apa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Di samping ini juga nanti saya akan bersurat juga kepada Ketua Mahkamah Agung, ya, Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial akan melaporkan majelis hakim yang menangani perkara ini. Jadi gitu. Oke, Pak Zaini, itu tadi dasar-dasar pelaporan Pak Zaini, ya, atas putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan memberi banding dari Yus Mansur dan BMT, gitu. Pak Zaini, Pak Zaini sudah yakin begitu, Pak, ya, karena memang Pak Zaini juga sudah terlihat seperti ada kejanggalan karena jarak atau waktu dalam memutuskan perkara ini terlihat sangat cepat begitu, Pak. Tenggang waktunya sangat cepat. Ya. Ketika mereka mengajukan permohonan banding, kemudian mereka memberikan pemberitahuan itu bersamaan dengan surat agar saya insake, gitu. Terus kemudian setelah itu tidak berselang lama sudah dilimpahkan dan sudah diputus, Mas, gitu. Pak Zaini, konsekuensi hukum apa yang kemungkinan diterima oleh para hakim ini, Pak, ketika Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini mengabulkan laporan Pak Zaini? Sesuai dengan yang tercantum di dalam kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial yang dituangkan dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim, di sana bisa saja mendapat teguran ringan, mendapat teguran keras, sampai dengan pemecatan sanksinya. Kira-kira ini akan memakan waktu berapa lama, Pak? Ini, Pak?
Saya tidak bisa memastikan, tapi ini sudah berjalan, Mas. Baik. Artinya kapanpun kita tunggu, kita tidak usah mendesak Badan Pengawasan Mahkamah Agung, karena ini memang suratnya sudah resmi, dan juga saya sampaikan nanti ke Ketua Mahkamah Agung dan KY, saya berkeyakinan bahwa ini akan berproses, dan akan dipanggil dan diperiksa, begitu. Selain melaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, juga akan melaporkan ke Ketua Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Betul. Ini kapan Pak Jeni akan melaporkan coba? Kalau yang Komisi Yudisial besok rencananya, Mas. Jadi tanggal 9 ya. Jadi hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Kita gerak cepat, Mas. Jadi berkaitan dengan turunnya putusan ini, ya kan? Turunnya putusan ini, kemudian saya langsung secara normatif saya mengajukan kasasi dan saya menyerahkan memori kasasi. Itu sudah selesai. Kemudian yang lainnya ya saya melaporkan ini. Yang melaporkan ini dengan tujuan bahwa harapan saya ke depannya tidak ada hukum yang diterapkan salah. Baik. Tidak ada alat bukti yang digunakan untuk melakukan mengalahkan orang lain. Jadi hakim itu harus objektif. Baik. Oke, Pak Jeni, Pak Jeni kan ini melaporkan para hakim di pengadilan tinggi yang tentunya ini salah satu hakim ini cukup populer juga, Pak Jeni. Nah, ini ada kemungkinan konsekuensi hukum terbalik kepada Pak Jeni apa? Apakah? Oh, kalau saya lillahi ta'ala, Mas. Jadi artinya begini, sesuai dengan ketentuan hukum, ya kan, sesuai dengan ketentuan hukum, ketika ada kejanggalan di dalam putusan, apalagi ini kan jelas bahasa Jawanya tuh cetowelo-welo gitu ya, jelas terang cetowelo-welo adanya kesalahan itu. Ketika saya sudah mengambil keputusan, apapun yang akan terjadi saya jalani, Mas. Oke, baik. Dan saya tidak akan mundur sedikit pun, siapapun yang mengadang saya, Mas. Oke, Pak Jeni sendiri ini menduga ini adalah murni kesalahan pribadi para majelis hakim, atau mungkin ya Pak ya, ini ada dugaan gratifikasi. Apakah kemungkinan ada seperti itu, Pak? Kalau melihat dengan penerapan alat bukti, kemudian pertimbangan hukumnya ya, menurut hemat saya ada udang di balik batu. Baik. Karena tidak mungkin hakim senior yang duduk di pengadilan tinggi tidak mengetahui pasal 1340 KUA Perdata itu. Itu. Karena ini terlihat sangat jelas ya, di mana perjanjian pribadi antara Bu Elis dan dengan Bu BMT ini dijadikan alasan atau dasar untuk mengabulkan memori banding dari BMT, Pak ya, dan meng-NO perkara Pak Jeni begitu. Baik, Pak Jeni, terima kasih atas informasinya, dan tentunya teman-teman kita doakan langkah-langkah Pak Jeni selanjutnya, yakni akan melaporkan majelis hakim di pengadilan tinggi ke Ketua Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial, Pak ya. Dan juga memori kasasi Pak Jeni juga masih berproses. Sudah masuk dan itu berproses, Mas. Kita doakan saja di hasil memori kasasi nanti ini juga akan memenangkan Pak Jeni. Baik, Pak Jeni, mungkin ada yang ingin Pak Jeni tambahkan, Pak? Ya, jadi begini, intinya berkaitan dengan perkara-perkara yang saya layangkan, perkara saya pribadi yang saat ini menjadi laporan ini, kemudian perkaranya Bu Elis dan lain sebagainya, bahwa intinya berkaitan dengan perkara-perkara tersebut kami ingin adanya suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Artinya jangan sampai ada ketentuan hukum yang dibelok-belokkan. Kalau ini kan jelas, Mas. Ibaratnya si A dan si B yang buat perjanjian, ya kan? Si A dan si B yang buat perjanjian, kenapa dikenakan kepada si C? Dan itu ketentuan hukumnya jelas, 1340 KUA Perdata itu. Suatu perjanjian itu hanya mengikat para pembuatnya. Jadi ketika mereka tidak terikat di sana, mereka tidak bisa diberlakukan untuk mereka. Kok ini diberlakukan? Kan jelas, Mas. Begitu. Jadi bahasa mudahnya ini perjanjian pribadi yang dianggap seolah seperti perjanjian bersama begitu, Pak ya. Perjanjian antar kelompok begitu. Dan ini anehnya kan
pertimbangan hukumnya itu, jadi pertimbangan hukumnya kalau hakim ini melihat dan membaca alat bukti P5 itu, mereka pasti tahu 1340. Anehnya ini kan pertimbangan hukumnya hampir sama persis dengan memori daripada BMT Darussalam. Artinya saya berkeyakinan bahwa majelis hakim itu tidak baca, hanya mengutip memori saja. Ya, baik. Itu. Baik, Pak Zeni, saya doakan langkah-langkah Pak Zeni di Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kemudian nanti di Ketua Mahkamah dan juga di Komisi Yudisial. Jadi ini bisa saya pertanggungjawabkan dari segi akademis maupun segi praktek. Baik teori maupun praktek bisa saya pertanggungjawabkan. Karena di dalam laporan ini juga jelas semua dasar-dasar hukumnya yang saya cantumkan. Artinya saya tidak asal bunyi, tidak asal nulis, tetapi ada landasan-landasan hukum yang menjadi alasan keberatan saya untuk melaporkan majelis hakim yang menangani perkara nomor 857 garis miring PDT garis miring 2003 garis miring PT DKI. Oke, baik Pak Zeni. Kita tunggu dan ini ketua majelis hakimnya sama dengan yang mengadili perkaranya Jessica. Baik. Jessica Mirna ya. Jessica Kopi Cyanida ya. Kopi Cyanida sama. Dan Otto Hasibuan senior saya juga sudah melaporkan hakim ini, kemudian saya susul dengan perkara saya ini, Mas. Jadi mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung, kemudian Bawas Mahkamah Agung, kemudian KY segera mengambil tindakan terhadap oknum ini. Baik teman-teman, 2 tahun lebih ya, kurang lebih 2 tahun Pak ya. Pak Zaini berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, hingga pengadilan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan Pak Zaini. Tentunya itu memakan waktu, memakan biaya satu tahun setengah baru putus. Karena adanya para pihak tergugat Yusuf Mansur dan BMT ini selalu bermain di waktu. Jadi artinya hari ini datang, besok nggak datang, hari ini datang, besok nggak datang. Terus kemudian melalui panggilan lewat koran yang cukup makan waktu banyak. Baru diputus 1,5 tahun. Tapi saya tidak patah harang, ini harus mempunyai kekuatan hukum, harus mendapat kekuatan hukum, harus mendapat keadilan sampai dengan mekanisme hukum yang terakhir. 1,5 tahun ini bukan waktu yang sebentar teman-teman. Pak Zaini memakan waktu, biaya dan tenaga ya, sehingga jangan sampai perjuangan Pak Zaini sia-sia di tengah jalan, dan kita doakan Pak Zaini semoga Pak Zaini memperoleh keadilan di langkah-langkah yang akan Pak Zaini jalani nantinya. Baik, terima kasih Pak Zaini Mustafa. Sama-sama. Teman-teman, sampai di sini perbincangan kita. Kita jumpa di video-video selanjutnya. Saya Aji dan Pak Zaini Mustafa dari Kota Wisata Jibur mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.